Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun kita masih belajar jarak jauh. Anak-anak, sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu agar selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan kepahaman. Persiapkan buku paket tema 4 kalian. Kita lanjutkan materi tematik kita, tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia KD 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. IPA KD 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. IPS KD 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja bersama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menyebutkan produk-produk dari berbagai negara akibat dari pengaruh globalisasi dengan benar. 2. Melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian globalisasi dengan benar. 3. Dengan membaca sebuah artikel berjudul "Menu Hillary Clinton Promosikan Angklung ke Dunia", peserta didik mampu menyebutkan peran Indonesia di era globalisasi dengan benar. 4. Melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting dalam teks eksplanasi dengan tepat. 5. Dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, peserta didik mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. 6. Dengan penjelasan guru dan mengamati gambar, peserta didik mampu menjelaskan sumber-sumber energi listrik dengan benar. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Anak-anak, marilah kita amati gambar peta dunia berikut ini. Kalian dapat mengamati berbagai produk-produk dari berbagai negara di dunia. Nah, produk-produk apa saja yang ada pada gambar tadi? Kita bahas satu persatu. Batik dari Indonesia. Karpet dari Turki. Boneka dari Tiongkok. Mobil dari Jepang. Jam tangan dari Swiss. Dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Globalisasi dimulai di abad 20, seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai massa yang mampu menembus ruang dan waktu. Nah, apa itu globalisasi? Istilah globalisasi diambil dari kata bahasa Inggris. Global yang berarti meliputi seluruh dunia, mendapat imbuhan yang bisa dimaknai sebagai proses. Jadi, dari asal katanya, globalisasi diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi.
Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit karena kemudahan interaksi antar negara, berupa pertukaran informasi, perdagangan, teknologi, gaya hidup, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Situasi berubah drastis pada puncak acara penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri, tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Anak-anak, setelah kalian membaca artikel berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia, marilah bersama-sama kita cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara diantaranya kerjasama antar pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta. Ada penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Angklung membantu menciptakan iklim yang kondusif. Para tamu undangan terlihat bahagia dan senang, sehingga pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral berlangsung sukses. Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Untuk mengetahuinya, kita dapat membaca teks eksplanasi ilmiah tentang listrik. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Adapun struktur teks eksplanasi sebagai berikut. 1. Pernyataan umum.
Pernyataan umum berisi pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, terjadinya atau terbentuknya. 2. Deret penjelas berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya. Sangat relatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana yang jawabannya berupa pernyataan. Dimungkinkan penjelasan, mengingat proses perlu dijelaskan secara bertahap dan urut dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 3. Penutup atau interpretasi berisikan kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Cara menghasilkan energi listrik. Energi listrik dihasilkan oleh sumber energi listrik, contohnya air, angin, sinar matahari, panas bumi, dan bahan kimia. Berikut beberapa proses menghasilkan energi listrik dari beberapa sumber energi listrik. 1. Air atau pembangkit listrik tenaga air. Air yang mengalir dapat menghasilkan energi. Misalnya, air terjun, sungai, dan ombak. Indonesia memiliki banyak potensi aliran air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik baru. Biasanya, sumber energi air ini terdapat di daerah pegunungan atau tempat tinggi lainnya. Energi ini digunakan dalam suatu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, anak-anak, kalian amati gambar pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Keterangan pada gambar. 1. Sungai atau waduk tempat penampungan air. 2. Pintu masuk air sungai atau waduk. 3. Katup pengaman berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air. 4. Tangki pengaman tekanan air jika tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. 5. Pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. 6. Katup pengatur turbin. 7. Turbin mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. 8. Generator menghasilkan energi listrik dari energi gerak. 9. Transformer untuk transfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. 10. Saluran transmisi penyalur energi listrik ke konsumen. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja.
Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Untuk lebih jelasnya, marilah kita amati pembangkit listrik mikrohidro berikut ini. Bagaimana proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro? Air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Kemudian, energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Sehingga energi listrik dibagikan ke perumahan oleh saluran transmisi. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. 2. Baterai. Baterai disebut juga elemen kering. Energi yang dihasilkan oleh baterai berasal dari energi kimia. Di dalam baterai terdapat batang karbon yang dikelilingi serbuk berwarna hitam. Serbuk tersebut merupakan bahan kimia penghantar listrik. Bahan kimia penghantar listrik disebut elektrolit. Dalam baterai, batang karbon dan serbuk dibungkus dengan seng. Pembungkus seng berfungsi sebagai kutub negatif baterai, sedangkan batang karbon berfungsi sebagai kutub positif. Aki atau akumulator. Aki disebut elemen basah. Di dalam aki terdapat larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai elektrolit. Kutub positif aki berupa pelat timbel dioksida, sedangkan kutub negatifnya adalah pelat timbel. Dalam menghasilkan energi listrik, kedua pelat tersebut bereaksi dengan larutan asam sulfat. Energi listrik aki jauh lebih besar daripada baterai. Saat aki digunakan, misalnya untuk menyalakan televisi, maka akan terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Jika energi dalam aki habis, maka aki harus disetrum atau diisi ulang. Saat itulah terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. 4. Dinamo. Dinamo dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo arus searah atau DC dan dinamo arus bolak-balik atau AC. Dinamo terdiri atas magnet, cincin geser, dan kumparan. Magnet terletak di antara kumparan dan terhubung ke kepala dinamo. Perbedaan antara dinamo AC dan DC adalah pada cincin geser yang digunakan. Pada dinamo AC menggunakan cincin belah atau komutator, sedangkan pada dinamo DC menggunakan cincin ganda. Contoh dinamo AC paling sederhana adalah dinamo sepeda. Ketika roda berputar, kepala dinamo ikut berputar. Dengan demikian, magnet di antara kumparan juga berputar. Syarat agar kepala dinamo berputar adalah kepala dinamo harus menempel pada roda sepeda. Putaran magnet di antara kumparan inilah yang menimbulkan arus listrik. Semakin cepat roda berputar, maka akan semakin besar arusnya. Artinya, energinya juga semakin besar. Jika dihubungkan dengan lampu, nyala lampu akan semakin terang. Anak-anak, demikian materi tematik kita kali ini.
Setelah pembelajaran ini, kerjakan tugas yang nanti akan Bu Guru kirim. Semoga kalian paham ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.